Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian. Let's continue to chapter 6. Let me tell you my story on page 107. On the part activity 10, read the following proverb, discuss with your friend. Do you know what it means? Is there any proverb in bahasa Indonesia which has a similar meaning? Proverb itu maksudnya adalah peribahasa. Ya, peribahasa bahasa. Kalau peribahasa itu bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggrisnya itu proverb. Nah, di sini ada sebuah peribahasa ya, don't judge a book by its cover. Jadi ini sebuah peribahasa, jangan melihat buku dari covernya saja. Itu peribahasanya. Nah, sebenarnya arti aslinya apa? Jangan menilai seseorang itu dari fisiknya saja. Nah, itu merupakan salah satu arti dari peribahasa. Continue to activity 11. Match the proverb with their meaning. Kita diminta untuk menjodohkan antara peribahasa dengan artinya. Jadi ini deretan peribahasanya ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita diminta untuk menjodohkannya kepada poin A, B, C, D. Seperti itu. Yang pertama, a bird in the hand is worth 2 in the bush. Nah, maksudnya apa? Seekor burung di tangan atau 1 ekor burung di tangan itu lebih berharga dibandingkan 2 ekor burung tapi di semak-semak. Ya. Artinya apa? 1 burung di tangan kita itu lebih berarti dibandingkan 2 burung di semak-semak. 2 burung di semak-semak itu kan berarti bukan burung kita. Seperti itu. Nah, arti yang lebih tepat yang mana? Yang A. If you have something, keep it. Don't take the chance of losing it in order to get something better. Jika kamu memiliki sesuatu, jagalah. Jangan buang kesempatan jangan buang kesempatan tersebut ya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Jadi 1 burung yang sudah ada di tangan itu lebih baik daripada 2 burung yang di alam bebas. Kita kan masih harus menangkapnya yang belum tentu berhasil. Itu maksudnya. Jadi yang pertama adalah yang A. Kedua, an apple a day keep the doctor away. Maksudnya apa? Sebuah apel sehari itu akan menjauhkan kita dari dokter. Dengan kata lain, kita mestinya harus bisa menjaga kesehatan dengan menjaga jenis makanan. Nah, mana yang lebih tepat? Yang lebih tepat adalah yang C. If you eat the right food, you will be healthy. Nah, itu yang lebih tepat. Jika kamu memakan makanan yang baik, kamu akan menjadi sehat. Jadi jawaban 2 adalah C. 3. Every cloud has a silver lining. Ini kalau bahasa Indonesianya mudah ya. Badai pasti berlalu. Ya. Yang tepat yang mana? Nah, yang lebih tepat adalah yang E. Kenapa yang E? Kita lihat artinya. Something good can often come out of unpleasant situation. So be optimistic. Ya, jadi sesuatu yang bagus itu kadang-kala berasal dari sesuatu yang tidak baik atau yang tidak mengenakan, sehingga tetap optimis. Contohnya seperti ini, kamu ingin sukses, kamu harus rajin belajar. Nah, semua orang tahu yang namanya belajar itu lelah, capek, membosankan, berbeda dengan main game. Nah, itu maksudnya. Jadi bahwa badai itu pasti berlalu. Kamu misalkan belajar, kemudian capek-capek belajar, kemudian berlatih soal, membaca banyak buku, itu pasti capeknya sekarang. Tapi suatu saat nikmatnya itu setelah kalian besok bekerja. Atau setelah kalian itu dewasa dan menjadi seseorang. Nah, itu maksud dari peribahasa badai pasti
berlalu. Jadi jawaban 3 ini adalah yang E. Kemudian yang keempat, one person meat is another one poison. Seseorang bisa menjadi daging untukmu atau bisa juga menjadi racun untukmu. Nah, artinya apa? Bahwa orang itu bisa baik terhadapmu, tapi juga bisa buruk terhadapmu. Yang lebih tepat adalah yang B. What a person love, another person may hate. Jadi sesuatu apa yang orang sukai itu pasti ada juga orang yang membencinya. Atau sesuatu yang baik untuk seseorang mungkin bisa jadi menjadi buruk bagi orang lain. Nah, itu adalah makna dari peribahasa 4. Jadi jawaban 4 adalah yang B. Berikutnya yang kelima, proverb. There are plenty more fish in the sea. Jadi, kita bisa menemukan banyak sekali ikan di lautan. Kita dapat menemukan banyak sekali ikan di lautan. Atau bisa kita katakan bahwa ada banyak sekali peluang terbuka lebar. Jadi tidak perlu patah hati atau tidak perlu kecil hati. Manakala kita tidak mendapatkan sesuatu, kita bisa cari yang lain. Nah, arti yang paling mendekati yang mana? Yang D. If you love someone who doesn't return your love, jika kamu mencintai seseorang, tetapi orang tersebut tidak cinta padamu, jangan khawatir. Kamu dapat berusaha mencari yang lainnya. Nah, ini cocok untuk usia-usia kalian nih, yang baru naksir ke lawan jenis, atau yang baru masih dunia cinta monyet ya. Jadi kalau misalkan kamu jatuh hati kepada seseorang, kemudian kamu ditolak, kamu jangan patah hati, cari yang lainnya. Ada yang lebih baik, ada yang lebih sekiranya cocok untukmu. Seperti itu. Jadi pakainya semboyannya seperti ini. Mati 1, tumbuh 1000. Seperti itu. Oke, gitu ya. Kemudian for part activity 12, search in the internet as many English proverbs as possible. Tell the class what they mean. Itu mudah ya, tinggal kamu cari pakai Google, kamu bisa mencari ungkapan peribahasa dalam bahasa Inggris. Okay, continue for activity 13. Read the following recount text and then answer the question. Baca recount text di bawah ini, kemudian jawablah pertanyaannya. Eric Holland berumur 80 tahun dari Turgona, New South Wales. Tiba-tiba terkejut di pagi ini. Dia bekerja di belakang, namun kemudian dia mendengar suara yang mengejutkan berasal dari belakang rumah. Kemudian dia mengeceknya dan melihat sebuah kadal besar ada di belakang. Reptil ini kemudian masuk ke dalam semak-semak. Reptil tersebut atau kadal tersebut panjangnya 1,5 meter. Dia ketakutan sehingga dia kemudian mundur kembali ke bagian belakang ya. Kemudian dia berpikir bahwa itu adalah alien atau sesuatu hal yang lain. Kemudian dia memutuskan untuk melihat kadal tersebut sekali lagi. Pada waktu itu dia memanjat tembok rumahnya. Ketika kadal terlihat oleh Eric, kemudian tiba-tiba kadal tersebut langsung secepat kilat masuk ke dalam semak-semak. Nah, kita bisa langsung jawab mengenai jawabannya yang nomor ke-4 ya. What was Eric doing that morning? Apa yang dilakukan Eric di pagi hari? Yang dilakukan adalah he was working. He was working in his
sit in the backyard. In the backyard. Number 2. What did he find? He saw an enormous lizard. Apa yang dia temukan? He saw. Ingat ya, ini pakainya pas semua ini nih. Karena apa? Karena pertanyaannya juga pas. Ya, kejadian lampau. He saw an enormous lizard. 3. Why did he step back into the seat? Mengapa dia kemudian mundur? Because he was terrified. Karena dia akan ketakutan ya. Because he was terrified. And then number 4. What was the lizard doing when Eric saw it for the second time? Apa yang kemudian dilakukan kadal setelah Eric melihat kadal tersebut? It was what was the lizard doing when Eric saw it for a second time? Sebentar, maksud pertanyaannya adalah what was the lizard doing when Eric saw it for the second time? What was the lizard doing? Pak Jul kurang mengerti ini malah pertanyaannya. What was the lizard doing? Apa yang dilakukan kadal ketika Eric melihatnya for the second time? Kadalnya nggak ngapa-ngapain kan? Kadalnya kan nggak ngapa-ngapain nih. Oh, sebentar. This time it was climbing on the wall of his house. Oh, yang memanjat itu saya Pak Jul tadi mengartikannya salah enggak ya tadi ya? This time it was kemudian dia memanjat rumahnya, tembok rumahnya. Jadi kadalnya itu berusaha untuk memanjat rumahnya si Eric. Tidak tahu ini tadi Pak Jul Sarah mengartikan tidak ya tadi. Jadi apa yang dilakukan kadal tersebut ketika Eric melihatnya untuk yang kedua kali? Jadi it was climbing. It was climbing. It was climbing on the wall. The wall of Eric's house. Seperti ini. And then number 5, what happened at the end? Apa yang terjadi pada akhirnya? The lizard, tentunya ini kan, lizard si kadalnya itu kan kemudian melarikan diri. The lizard crawled away into the bush, di semak-semak. Kemudian kadal tersebut terlihat lari ke semak-semak. Oke, gitu ya, saya rasa cukup. Kita sudah mempelajari mengenai peribahasa, juga termasuk mempelajari mengenai recount text, mengenai pemahaman bacaannya, sekaligus memahami beberapa pertanyaan yang mengulas bacaan tersebut. Semoga bermanfaat. Kita sambung pada sesi yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.